Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Gadis cantik ini batalkan pernikahan dengan pria kaya setelah ayahnya yang seorang pemulung dipermalukan di depan umum. Endingnya bikin nangis. Ternyata, aku Yati, gadis yang tumbuh di tengah tumpukan sampah dan bau menyengat. Tapi justru dari sana aku belajar arti tanggung jawab dan ketulusan. Ayahku, Pak Samin, seorang pemulung yang jujur dan pekerja keras. Ibuku, Bu Minah, wanita tabah yang tak pernah mengeluh walau makan hanya dengan garam. Hidup kami sederhana, tapi penuh cinta. Namun hidup tak selamanya tentang cinta. Terkadang, harga diri harus dipertaruhkan. Suatu pagi, ketika matahari belum tinggi dan kabut masih menggantung tipis di atas gunungan sampah, aku melihat ayah pulang dengan baju basah kuyup, bau got, dan luka di pelipisnya. Aku sontak bangkit dari tikar lusuh yang menjadi alas tidur kami. "Ayah, luka itu, kenapa, yah?" tanyaku panik sambil mendekatinya. Ayah hanya tersenyum, meski bibirnya pecah dan darah mengering di sudutnya. "Tidak apa-apa, Nak, hanya salah paham tadi di TPS. Ada yang merasa aku ambil karungnya." "Tapi kenapa ayah diam saja? Kita bukan pencuri," aku berseru. Dadaku sesak oleh amarah yang tak bisa kutahan. Ayah mengelus kepalaku lembut. "Orang seperti kita, Yat, hidup harus sabar. Kita ini kecil. Kalau kita balas, yang ada kita makin diinjak." Aku menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Tapi jauh di dalam dadaku, ada api kecil yang mulai menyala. Beberapa hari kemudian, ibu jatuh sakit. Badannya demam tinggi, napasnya berat. Aku mencoba mengompresnya dengan kain basah, tapi tubuhnya terus menggigil. "Ibu kenapa?" Suaraku gemetar. Ibu tersenyum samar. "Cuma masuk angin, Nak. Ibu cuma butuh istirahat." Tapi aku tahu itu bukan sekadar masuk angin. Ibu sudah lemah sejak beberapa bulan lalu. Tapi ia terus memaksakan diri mengumpulkan plastik demi bisa beli beras. Aku tahu karena diam-diam. Aku sering melihatnya muntah darah di belakang gubuk. Aku tak tahan lagi. Aku lari ke rumah Pak RT yang rumahnya berdinding semen dan lantainya ubin dingin. "Pak RT, tolong, ibu saya sakit. Bisa bantu pinjamkan uang untuk berobat?" pintaku dengan suara tercekat. Pak RT menatapku dari balik kacamatanya. "Uang, Yati? Kamu pikir orang bisa sembarangan ngasih uang? Lagian kamu kan cuma anak pemulung. Nggak usah manja. Ya, kalau mau duit, kerja." Kata-kata itu menamparku lebih keras dari apapun. Tapi aku menunduk, menahan amarahku. Aku tahu berdebat tak akan mengubah apa-apa. Aku pulang dengan dada sesak. Ayah memelukku erat begitu melihat wajahku yang murung. "Kita akan cari jalan, Yat. Jangan menyerah," kata ayah pelan. "Tapi kenapa, Yah? Kenapa orang-orang begitu kejam sama kita? Karena kita miskin? Karena kita cuma pemulung? Apa orang miskin gak pantas hidup dengan layak?" seruku. Air mataku akhirnya tumpah. Ayah menatapku lama, lalu menghela napas. "Justru karena kita miskin, kita harus kuat. Kalau kita lemah, kita akan hilang ditelan dunia." Aku menggenggam tangan ayah. "Aku akan berubah, Yah. Aku akan buktikan anak pemulung pun bisa berdiri sejajar. Aku nggak mau terus dihina. Aku akan sekolah, kerja, apapun." Ayah terdiam sejenak.
lalu tersenyum bangga. Kalau itu jalanmu, ayah akan mendukung. Tapi jangan pernah kehilangan hatimu. Yati, dunia ini keras, tapi kamu harus tetap jadi anak yang jujur dan tulus. Dan sejak hari itu, aku mulai berlari. Berlari mengejar mimpiku. Walau dengan kaki telanjang dan napas tersengal. Aku tak takut lagi bau sampah. Tak malu lagi disebut pemulung. Karena aku tahu, dari tumpukan hinaan itu, aku akan bangkit dan berdiri. Aku Yati. Dan aku akan membuktikan, harga diri bukan ditentukan oleh asalmu, tapi oleh seberapa kuat kau bertahan saat dunia berusaha menjatuhkanmu. Astaga! Yati lewat. Tutup hidung kalian, teriak Seno, si anak Pak RW yang selalu merasa paling hebat di sekolah. Tawa meledak dari gerombolan anak-anak. Yati menunduk. Langkah kakinya tetap berjalan menuju kelas. Meski dadanya terasa seperti ditusuk ratusan jarum. Bau yang mereka hina bukan salahnya. Ia hanya gadis kecil yang setiap pagi harus membantu ibunya memilah sampah plastik sebelum ke sekolah. Dia pasti tidur di tempat sampah, cibir Rika, sambil menyingkir seolah Yati membawa wabah. Bajunya aja robek, kayak gembel. Tambah yang lain. Yati menggigit bibir bawahnya. Ia ingin menangis, ingin lari, tapi ia tahu, kalau ia berhenti sekarang, maka ejekan itu akan jadi penghalang mimpinya. Ia masuk kelas dan duduk di bangku paling belakang. Pelajaran dimulai. Dan saat Bu Guru bertanya soal pembagian pecahan, tak satu pun anak angkat tangan, kecuali Yati. Bu, jawabannya 1,5, katanya pelan. Bu Guru tersenyum. Betul, Yati, pintar sekali kamu. Yati menatap papan tulis, tak menoleh pada teman-temannya yang masih mencibir. Ia tahu, kepintaran mungkin tak bisa menghapus hinaan, tapi setidaknya, itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tak merasa hina pada dirinya sendiri. Di rumah, Yati duduk di sebelah ibunya yang sedang memilah botol plastik. Ibu, katanya lirih, kenapa mereka benci Yati? Padahal Yati nggak pernah ganggu siapa-siapa. Bu Minah menatap anaknya, lalu mengusap rambutnya dengan tangan yang kasar namun penuh kasih. Karena mereka belum tahu. Nak, hati mereka belum tumbuh. Tapi kamu jangan kecil hati. Orang yang besar itu bukan yang banyak harta, tapi yang kuat hatinya. Tapi Yati capek, Bu. Kadang Yati cuma pengen jadi seperti mereka. Punya sepatu bagus, punya baju baru, nggak dihina tiap hari. Ibunya menarik napas panjang, menahan tangis yang nyaris pecah. Dengar, Yati, kita ini memang hidup di pinggir jurang. Salah langkah, bisa jatuh. Tapi kamu punya sesuatu yang mereka nggak punya. Mimpi dan keberanian untuk terus naik. Kalau kamu bertahan, suatu hari nanti, jurang itu akan jadi kenangan. Dan kamu akan berdiri di puncak. Yati menatap mata ibunya. Air mata jatuh. Tapi bukan karena lemah. Karena ia merasa, untuk pertama kalinya, ada kekuatan di hatinya yang tumbuh. Ia bukan gadis yang hanya bisa menunduk dan diam. Sore itu, ketika langit mulai jingga, Yati menulis sesuatu di kertas usang yang ia temukan di antara tumpukan kardus bekas. Aku ingin jadi dokter. Bukan untuk kaya, tapi untuk bantu orang-orang seperti ibu. Aku ingin bikin orang miskin bisa sembuh tanpa takut ditolak karena nggak punya uang. Ia melipat kertas itu dan menyelipkannya di bawah bantal lusuhnya. Ia tahu, jalan menuju ke sana akan panjang. Tapi ia juga tahu satu hal. Dia tidak akan menyerah. Lorong sempit itu bau comberan, sempit, dan becek. Tapi di sanalah tawa paling jujur terdengar. Di antara gubuk-gubuk reot dan jemuran baju yang menggantung rendah, 3 gadis kecil duduk bersila di atas karung-karung plastik bekas. Yat, kamu tahu nggak? Kalau aku gede nanti, aku pengen punya toko roti. Yang gede banget, ada kaca lebar, dan roti yang wanginya kecium dari jauh. Ucap Leli, matanya berbinar meski bajunya tambal sulam. Aku pengen jadi penyanyi dangdut.
Biar bisa keliling kota naik mobil, sahut Romlah, lalu tertawa terpingkal-pingkal. Yati ikut tertawa, meski kemudian wajahnya berubah serius. Aku pengen jadi dokter, katanya pelan. Biar orang-orang kaya kita nggak harus milih antara makan atau beli obat. Mereka terdiam sejenak. Angin sore membawa bau gorengan dari ujung lorong. Leli menatap langit yang mulai menguning. Kita miskin, Yat. Mimpi itu kayak bintang. Indah, tapi jauh banget. Gumamnya. Yati menoleh. Wajahnya penuh tekad. Tapi bintang tetap bisa dilihat. Lel, selama kita terus mendongak, kita masih punya harapan. Romlah mengangguk mantap. Aku setuju. Kita nggak boleh kalah. Hidup boleh nyakitin, tapi kita harus lebih keras dari rasa sakit itu. Mereka bertiga lalu menggenggam tangan satu sama lain. Janji ya, bisik Yati. Janji apa? Janji, kalau nanti kita dewasa, kita nggak akan lupa sama lorong ini. Kita harus berhasil, demi ibu kita, demi hidup kita. Demi kita bertiga, tambah Romlah. Demi bintang yang katanya terlalu jauh, kata Leli sambil menatap langit. Tapi akan kita kejar, sama-sama. Tangan kecil mereka terkepal di tengah, lalu terangkat tinggi ke udara. Kita akan ubah nasib, teriak mereka bersamaan, keras dan penuh harap. Namun persahabatan bukan berarti hidup jadi mudah. Suatu hari, saat mereka sedang memungut botol bekas di belakang pasar, datang suara bentakan kasar. Hei, itu wilayahku. Pergi sana, anak pemulung bau, teriak Maman, anak remaja berandalan yang biasa menjual botol untuk mabuk lem. Romlah maju, meski tubuhnya kecil. Kami cuma ambil yang di pinggir. Bang, nggak ganggu siapa-siapa. Mulutmu lancang. Mau gue jambak juga? Maman mendekat dengan wajah beringas. Yati buru-buru berdiri. Tubuhnya gemetar tapi matanya tak gentar. Jangan sentuh Romlah. Kalau Bang Maman masih punya hati, tolong kasih kami kesempatan. Kami cuma anak-anak yang mau bantu orang tua. Maman tertegun. Sejenak saja, lalu mendecak dan berlalu dengan umpatan. Begitu ia pergi, Romlah langsung memeluk Yati erat. Kamu hebat, Yat, bisiknya. Kalau kamu jadi dokter nanti, kamu pasti jadi dokter yang paling pemberani. Yati tak menjawab. Ia hanya menatap kedua sahabatnya. Gadis dari lorong sempit yang bersamanya telah bersumpah melawan nasib. Di tengah dunia yang kasar dan tak adil, mereka bertiga tetap berjalan. Saling menguatkan, saling menggenggam. Karena bagi mereka, lorong sempit bukan penjara, tapi tempat awal mimpi-mimpi besar dilahirkan. Di pundak kiri Pak Samin, selalu tergantung sebuah radio butut berwarna coklat kusam. Tombol volumenya sudah longgar, antenanya bengkok, dan suaranya serak seperti batu kering. Tapi radio itu lebih dari sekadar benda tua. Ia adalah jendela dunia bagi keluarga kecil kami. Setiap malam, setelah memulung seharian dan makan seadanya, ayah akan menyalakan radionya di bawah lampu minyak kecil. Suaranya pelan tapi cukup terdengar, memecah keheningan malam kampung kami yang miskin cahaya. Yati, panggilnya suatu malam. Dengerin ini, lagu wajib nasional. Dengarkan baik-baik liriknya. Yati kecil, yang sedang mengerjakan PR dengan pensil pendek dan buku yang tinggal 2 lembar kosong, mendekat dan duduk di samping ayahnya. Radio itu mengalunkan lagu, Bangun Pemudi-Pemuda, dengan suara penyiar yang sedikit berdesis. Tapi nada dan semangatnya tetap terasa. Kenapa ayah suka lagu ini? Tanya Yati penasaran. Pak Samin tersenyum kecil. Karena lagu ini bukan cuma nada. Ini ajakan. Ajakan buat anak-anak muda kayak kamu supaya jangan nyerah. Supaya bangun dan berjuang, meski hidup penuh luka. Yati menatap radio itu. Suaranya sumbang, tapi kata-katanya menghujam ke dalam. Yat, jangan pernah malu jadi miskin. Lanjut ayah, suaranya dalam.
Yang harus kamu malu itu kalau kamu miskin dan gak punya mimpi. Karena orang yang gak punya mimpi, hidupnya kayak kapal tanpa arah, tersesat, dan akhirnya karam. Yati diam. Ia menyentuh radio tua itu, membayangkan betapa banyaknya cerita, semangat, dan suara dunia yang masuk lewat kota kecil itu. Betapa sang ayah, meski tak pernah mengenyam sekolah tinggi, punya cara sederhana untuk membuat anaknya melihat dunia lebih luas dari lorong tempat tinggal mereka. Pagi itu, Yati membawa PR-nya ke sekolah. Ia mengutip satu kalimat dari yang ayah katakan tadi malam. Jangan malu miskin, tapi malu kalau tak punya mimpi. Saat Bu Guru membacakan kalimat itu keras-keras di depan kelas, seluruh murid terdiam. Siapa yang menulis ini? Tanya Bu Guru dengan mata terbelalak. Yati, Bu. Jawab Yati pelan, sambil menunduk. Namun Bu Guru justru tersenyum. Kamu anak pemulung, ya? Tanyanya, kali ini dengan nada lembut. Iya, Bu. Jawab Yati tanpa ragu. Bu Guru mendekat, lalu menatap Yati penuh kekaguman. Kalimatmu luar biasa. Teruslah bermimpi, Yati. Karena kalimat seperti itu bisa mengubah dunia. Sore itu, Yati berlari pulang dengan semangat. Ia mendapati ayahnya sedang duduk di atas karung bekas, membersihkan baut-baut kecil dari barang rongsokan. Ayah, serunya riang. Tahu nggak? Tadi di kelas, kata ayah dibacain Bu Guru. Katanya hebat. Pak Samin mengangkat kepalanya perlahan, lalu tersenyum. Beneran? Tanyanya dengan suara rendah. Yati mengangguk cepat. Ayah hebat. Kata ayah itu bikin orang terpana. Ayah hanya tertawa pelan. Ayah cuma bilang apa yang ayah rasain. Yat, tapi kamu yang hebat. Karena kamu mendengar. Dan malam itu, ketika radio tua kembali menyala, suara dari frekuensi jauh kembali menyampaikan pesan-pesan dari dunia luar. Tapi bagi Yati, suara paling indah malam itu bukan dari radio, tapi dari hati seorang lelaki sederhana yang mengajarkannya arti mimpi. Hari itu, langit mendung. Angin dingin berembus dari arah sawah, membawa bau tanah basah dan daun kering. Yati berjalan ke sekolah dengan langkah ringan, menggenggam kotak bekalnya yang dibungkus kain lusuh. Isinya, nasi semalam dan tempe goreng yang digoreng ulang pagi-pagi oleh ibu dengan minyak bekas. Ia duduk di bangkunya, menanti jam istirahat dengan harapan sederhana, makan sambil membayangkan kelak ia bisa punya rumah sendiri, dengan dapur bersih dan makanan hangat setiap hari. Tapi harapan itu dirampas begitu saja. Anak-anak, waktunya istirahat, seru Bu Darmi, guru bahasa Indonesia yang dikenal galak dan sering pilih kasih. Yati membuka bekalnya dengan hati-hati. Ia baru akan menyuap satu sendok ketika aroma tak sedap menyembur keluar. Busuk, bekalnya bau. Celetuk Wina, anak pejabat desa, yang duduk di bangku depan. Yati, cepat tutup bekalmu. Ini kelas, bukan tempat sampah. Seru Bu Darmi dari depan kelas. Nadanya tajam seperti cambuk. Semua mata kini tertuju pada Yati. Beberapa teman menahan tawa. Beberapa menutup hidung sambil menoleh geli. Maaf, Bu. Yati nggak tahu kalau tempenya udah. Tidak ada alasan. Kamu anak perempuan, harus tahu cara menjaga makanan. Atau memang di rumahmu semua serba kotor? Ya. Yati membeku. Kata-kata Bu Darmi menusuk lebih dalam daripada tawa teman-temannya. Ia tak menjawab. Tak bisa. Kotak bekal itu ia tutup perlahan, lalu berdiri sambil menunduk. Kalau mau makan, keluar saja. Jangan ganggu yang lain. Perintah Bu Darmi dingin. Langkah kecil Yati menyusuri koridor. Air matanya tumpah tanpa bisa dicegah. Ia berlari, keluar dari gerbang sekolah, melewati jalan tanah merah, lalu menyusuri sawah hingga tiba di tepi sungai kecil tempat ia biasa mencari ketenangan. Di sanalah ia duduk, sendiri. Air sungai mengalir pelan. Daun-daun jatuh satu persatu di permukaan air. Yati memeluk lututnya. Tubuhnya menggigil.
Bukan karena dingin, tapi karena malu yang membakar, dan rasa sakit yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia menatap langit. "Kenapa, Tuhan? Salahku apa?" bisiknya. Suara angin menjawab dengan sunyi. Lama ia menangis, hingga matanya bengkak dan bajunya basah oleh air mata. Hingga matahari bergeser dan langit mulai merona oranye. Baru kemudian ia berdiri, menatap bayangannya sendiri di air. "Mulai hari ini, aku janji." Suaranya lirih tapi bulat. "Aku akan berubah. Aku akan belajar lebih keras. Aku akan sukses. Dan suatu hari nanti, orang-orang seperti Bu Darmiga akan bisa hina aku lagi." Yati mengepalkan tangannya. Biar dunia tahu, anak pemulung ini juga bisa berdiri tegak. Malam itu, ia pulang tanpa kata. Pak Samin menyambutnya dengan wajah cemas, namun tak bertanya. Hanya menyodorkan radio tuanya yang sedang memutar pidato lama seorang pahlawan. "Jangan biarkan kemiskinan mematikan harapan. Karena justru dari harapan, kita menemukan kekuatan untuk melawan." Yati menatap ayahnya, lalu duduk di samping radio. Perlahan, bibirnya melengkung tipis. Luka pertama telah menggores hatinya, tapi dari luka itu, sebuah janji besar lahir dalam sunyi. Fajar belum juga merekah ketika Yati berdiri di depan rumah gubuknya, membawa ransel usang berisi 2 potong baju, 1 buku catatan, dan mimpi yang terlalu besar untuk lorong sempit tempat ia dibesarkan. Pak Samin duduk di bangku bambu sambil memeluk radio tuanya. Sementara Bu Minah terus mengusap air matanya dengan ujung kerudung lusuh. "Kamu yakin, Nak? Kota itu bukan tempat yang ramah." Suara ibu bergetar. Yati mengangguk, mencoba tersenyum walau dadanya sesak. "Yati harus pergi, Bu. Harus berani. Kalau Yati tetap di sini, mimpi-mimpi itu cuma akan jadi cerita yang gak pernah selesai." Pak Samin menepuk bahunya. Matanya berkaca-kaca meski bibirnya tersenyum. "Jangan lupakan kata ayah. Yat, kalau hidup keras, kamu harus lebih keras. Tapi jangan pernah keras hati. Hati yang lembut justru bisa menaklukkan dunia." Yati memeluk mereka erat-erat, seolah ingin mengabadikan kehangatan itu selamanya. Truk barang tua dengan suara berderit akhirnya datang. Sopirnya hanya menoleh sebentar dan mengangguk. "Ke terminal kota, Mas?" tanya Yati sopan. "Naik aja. Duduk di belakang, dekat karung beras," jawab si sopir tanpa banyak bicara. Yati memanjat bak belakang, duduk di antara karung, peti, dan debu jalanan. Angin pagi menyentuh wajahnya, membawa aroma tanah, rindu, dan harapan. Saat kampungnya makin mengecil dari pandangan, air matanya jatuh perlahan. "Selamat tinggal, Ayah, Ibu," bisiknya. "Tunggu aku pulang." Dengan kepala tegak, kota menyambutnya dengan kebisingan, udara panas, dan orang-orang yang berjalan tergesa-gesa. Tak ada senyum ramah, tak ada sapaan hangat. Yati berkeliling seharian mencari tempat tinggal, hingga akhirnya menemukan rumah petak sempit di gang sempit, dengan atap bocor dan dinding kayu yang lapuk. Tapi ia tak mengeluh. Untuknya, itu sudah cukup. Malam pertamanya di kota ia lewati dengan tikus berkeliaran di loteng dan suara TV dari kamar sebelah. Tapi matanya tak bisa terpejam. Ia menatap langit-langit yang bolong sambil berkata dalam hati, "Besok aku harus cari kerja. Apapun, asal halal." Warung makan, Bu Tinah, yang terletak di pinggir pasar menjadi tempat pertamanya bekerja. Tak ada gaji tetap, hanya makan siang dan sedikit uang harian. Tapi Yati menerima semuanya dengan ikhlas. "Namamu siapa?" tanya Bu Tinah saat pertama kali bertemu. "Yati, Bu." "Pernah kerja?" "Belum, tapi saya mau belajar. Saya rajin, jujur, dan gak manja." Bu Tinah meliriknya, lalu mengangguk. "Besok pagi jam 5 kamu datang. Siapkan bumbu, cuci piring, sapu lantai.
Kalau kamu tahan sebulan, aku tambah upahmu. Insya Allah, saya tahan, Bu. Jawab Yati mantap. Dan begitulah harinya dimulai. Bangun sebelum adzan subuh, berjalan kaki ke pasar, memotong bawang hingga matanya perih, mengangkat baskom penuh air, mencuci piring sampai tangannya lecet. Tapi di sela lelah, Yati selalu berkata pada dirinya sendiri, ini baru permulaan. Aku bukan siapa-siapa sekarang, tapi suatu hari, kota ini akan tahu siapa Yati, anak pemulung dari lorong sempit. Dan malam-malam setelah lelah bekerja, ia masih membuka buku catatannya, menulis, merancang rencana, membaca ulang mimpi-mimpinya yang ditulis dengan tinta semangat. Kota itu keras, tapi Yati lebih keras. Ia tahu, jalan menuju mimpi tak pernah lurus, tapi ia tak pernah berniat mundur. Rumah petak itu lebih menyerupai kandang ayam, sempit, pengap, dan nyaris tak layak huni. Tapi di sanalah Yati tinggal. Di kamar nomor 3, bersebelahan dengan dapur umum yang selalu bocor dan bau got yang menyengat. Pemilik rumah itu adalah Bu Rara, wanita parubaya bertubuh besar, bersuara cempreng, dan terkenal dengan sikapnya yang suka menuduh, suka mengatur, tapi tak pernah mau mendengar. Yati, ini kamu, ya, yang pakai sabun cair Bu Rara di kamar mandi? Teriak Bu Rara suatu pagi. Suaranya menggelegar seperti guntur di musim kemarau. Yati baru saja pulang kerja shift pagi. Wajahnya masih berminyak. Rambutnya masih berdebu tepung dari dapur warung. Enggak, Bu. Saya enggak pakai sabun Bu Rara. Saya pakai sabun sendiri, yang di plastik biru. Alah, jangan pura-pura polos. Kemarin juga Bu Rara kehilangan sendok. Sekarang sabun. Jangan-jangan kamu juga yang nyolong duit Bu Rara minggu lalu. Yati menunduk, bukan karena bersalah, tapi karena hatinya terlalu lelah untuk menjelaskan pada orang yang sudah lebih dulu menghakimi. Maaf, Bu, tapi Yati nggak pernah ambil barang siapa-siapa. Sumpah demi Allah. Bu Rara mendengus keras. Sumpah-sumpah segala. Kamu pikir Bu Rara bodoh? Anak kos sekarang pintar-pintar akting. Beberapa penghuni kos hanya menoleh. Tak satu pun membela. Mereka semua takut. Bu Rara bisa mengusir siapa saja hanya karena mimpi buruk semalam. Yati menggigit bibirnya. Tangan kanannya gemetar. Tapi ia menahan semua amarah. Ia kembali ke kamarnya. Duduk di ujung kasur tipis yang sudah kehilangan pegas. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tahu, menangis tidak akan mengubah apa-apa. Aku tinggal di tempat orang kaya, tapi dihina. Aku tinggal di rumah miskin, tetap dicurigai. Dunia ini kadang gak adil buat orang seperti aku. Tapi walau sakit hati, Yati tak pernah telat membayar kos. Setiap tanggal 5, ia menyerahkan uangnya dengan senyum dan ucapan sopan. Ini kos bulan ini, Bu. Terima kasih. Bu Rara hanya menjawab dengan dengusan dan mata curiga. Namun di balik sikap keras itu, Bu Rara mulai diam-diam mengamati. Gadis kurus itu memang beda. Tak pernah berisik, tak pernah mengeluh, tak pernah pulang larut tanpa alasan. Uangnya selalu pas. Kamarnya paling bersih. Bahkan sering terlihat membaca buku lusuh sendirian di pojokan tangga saat malam. Suatu malam, saat hujan deras, listrik mati, dan semua penghuni mengeluh, Bu Rara melihat cahaya lilin dari bawah pintu kamar Yati. Diam-diam ia mendekat, dan mendengar suara lirih. Kalau aku bisa bertahan di sini, aku bisa bertahan di mana saja. Kalau aku bisa sabar sama orang seperti Bu Rara, aku bisa sabar menghadapi hidup yang lebih kejam lagi. Suara itu bukan doa. Bukan sumpah serapah, tapi seperti mantra. Mantra hidup seorang gadis yang terbuat dari luka dan keteguhan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Rara tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri lama di depan pintu kamar Yati, sebelum akhirnya kembali ke ruangannya dalam diam. Hidup memang belum membaik, tapi Yati tahu, ia sedang menguat dari hari ke hari.
Ujian ini bukan akhir, tapi jembatan. Ia hanya perlu terus berjalan. Dan percaya, cahaya itu ada, meski belum terlihat. Hari itu, sepulang dari warung, Yati melewati sebuah butik mewah di kawasan elit. Matanya terpaku pada etalase kaca besar yang memajang gaun-gaun indah dengan harga yang bahkan tak bisa ia bayangkan. Namanya Aurora Couture. Butik terkenal yang sering muncul di majalah mode. Di depan pintu, terpampang selembar kertas kecil. Dibutuhkan asisten butik, wanita, jujur, ulet, berpenampilan rapi. Bawa lamaran langsung. Yati menatap kertas itu lama. Nafasnya tertahan. Tangannya mengepal. Apa aku terlalu berani? Atau ini saatnya keluar dari dapur dan mencoba sesuatu yang lebih tinggi? Keesokan harinya, Yati datang dengan satu-satunya kemeja bersih yang ia punya. Wajahnya polos, rambutnya dikuncir rapi. Ia membawa map usang berisi ijazah SMA dan secarik surat lamaran yang ia tulis tangan semalam. Saat masuk ke butik, aroma parfum mahal dan ruangan yang berkilau membuatnya nyaris mundur. "Bisa saya bantu?" Suara itu tajam dan sinis. Seorang wanita muda berdandan mencolok memandang Yati dari ujung kepala hingga kaki. Saya lihat pengumuman. Butik ini sedang butuh asisten," ucap Yati gugup. Wanita itu, Mira, sang manajer butik, tertawa kecil sambil menatap Yati seolah ia seonggok kain lusuh. "Maaf, kami butuh asisten, bukan pembantu warung," katanya tajam. "Tempat ini bukan dapur umum." Yati menelan ludah, tapi ia tak menyerah. "Saya memang belum punya pengalaman di butik, tapi saya cepat belajar. Saya bisa jaga kebersihan, bisa bantu pelanggan, dan saya pekerja keras." Mira hendak menjawab sinis lagi, tapi suara lain menghentikannya. "Biar saya yang putuskan." Seorang wanita elegan keluar dari dalam ruang kerja. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya penuh wibawa. Dialah Bu Hilda, pemilik butik sekaligus perancang terkenal. Ia mendekat dan menatap Yati dalam-dalam, seolah mencoba membaca jiwanya. "Siapa namamu, Nak?" "Yati, Bu." "Dari mana asalmu?" "Dari kampung, anak pemulung." Ada jeda. Mira memutar bola mata. Yakin Bu Hilda akan segera menolak. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Besok pagi kamu mulai kerja. Datang sebelum pelanggan datang. Kita lihat sejauh mana kamu bisa naik kelas." Mira ternganga. "Bu Hilda, dia nggak cocok kerja di tempat seperti ini. Klien-klien kita itu sosialita, orang kaya." Bu Hilda hanya menoleh singkat. "Mira, saya sudah lihat ratusan orang kaya, tapi mata gadis ini punya nyala yang langka. Kau lihat lelahnya? Lihat cara dia berdiri? Itu bukan sikap pengemis. Itu tekad." Yati nyaris menangis saat itu juga. Tapi ia hanya membungkuk pelan. "Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan." Hari-hari di butik bukanlah surga. Mira sering menyindir, mempermalukan Yati di depan pelanggan, menyuruh-nyuruhnya seperti pembantu. Tapi Yati tetap sabar. Ia mencatat semua. Nama kain, model potongan, teknik pelayanan. Saat butik sepi, ia merapikan gaun-gaun dengan penuh cinta, seolah itu mimpi yang bisa ia sentuh. Suatu malam, saat semua sudah pulang, Bu Hilda memergoki Yati tengah menjahit ujung gaun rusak di ruang belakang. "Siapa yang suruh kamu memperbaiki itu?" Yati kaget. "Maaf, Bu. Saya lihat ujung benangnya copot. Saya bisa menjahit, sedikit-sedikit." Bu Hilda mendekat, melihat hasil jahitannya. Rapi, presisi. "Siapa yang ajari kamu?" "Almarhum nenek saya. Dulu kami menjahit baju bekas jadi guling di kampung." Bu Hilda tersenyum kecil. "Mulai besok, kamu ikut saya ke ruang desain.
Saya ingin melihat sejauh mana tanganmu bisa bicara. Dan malam itu, Yati berjalan pulang ke kos dengan mata berkaca-kaca. Langkahnya ringan meski tubuhnya letih. Aku belum sampai puncak, tapi aku sedang menaiki anak tangga pertamaku. Dan aku tahu, aku tak akan jatuh. Karena aku berdiri di atas luka yang sudah lama ku terima, dan keberanian yang baru saja ku peluk. Pagi itu, butik Aurora Couture tampak lebih sibuk dari biasanya. Gaun-gaun dikirim ke fitting room, sepatu berderet rapi, dan Mira mondar-mandir seperti ratu drama yang kekurangan panggung. Yati, pastikan lounge bersih. Hari ini Rehan datang. Pelanggan VIP. Jangan sampai ada noda sedikit pun di sofa itu. Bentaknya tajam. Yati mengangguk dan segera merapikan ruangan. Ia tidak tahu siapa Rehan, tapi nama itu terdengar seperti seseorang yang penting dan kaya. Beberapa saat kemudian, pintu butik terbuka. Seorang pria tinggi, berpenampilan santai tapi berkelas, melangkah masuk. Rambutnya hitam rapi, kulitnya bersih, senyum tipis menghiasi wajahnya. Semua pegawai menunduk sopan. Mas Rehan, silakan duduk. Saya ambilkan katalog terbaru, kata Mira genit. Suaranya dibuat semanis mungkin. Tapi Rehan justru memandang ke arah lain. Matanya terpaku pada seseorang yang berdiri di pojok butik sambil memegang hanger berisi gaun pastel. Yati. Ia sedang berusaha mengangkat beberapa gaun berat ke lemari gantung. Wajahnya sedikit berkeringat, tapi tetap teduh dalam kesederhanaannya. Senyum tipis menghiasi bibirnya saat melihat Rehan. Permisi, Mas. Hati-hati, ya. Gaunnya agak panjang. Rehan mengangguk. Kamu pegawai baru di sini? Iya, baru beberapa minggu. Saya sering ke sini, tapi belum pernah lihat kamu. Nama kamu siapa? Yati. Yati. Rehan mengulang pelan, seolah nama itu punya denting khusus di telinganya. Senang kenalan denganmu. Hari-hari berikutnya, Rehan datang lebih sering. Kadang cuma lihat-lihat, kadang hanya duduk di lounge, pura-pura menunggu seseorang. Tapi Yati tahu, pria itu datang bukan karena butik, tapi karena ia. Mas Rehan, kenapa sering kesini? Beneran butuh baju atau bosan di rumah? Tanya Yati suatu sore, sambil membereskan majalah mode. Rehan tertawa. Kalau aku jawab, kamu janji nggak marah? Kalau alasannya masuk akal, enggak. Karena aku suka lihat kamu tersenyum. Yati menunduk, pipinya memerah. Tapi aku bukan siapa-siapa, Mas. Rehan menatapnya lekat-lekat. Justru itu yang bikin kamu beda. Semua orang di sini berpura-pura jadi orang penting. Kamu satu-satunya yang jujur dengan dirinya sendiri. Sejak saat itu, mereka sering makan siang bersama. Kadang di warung sederhana, kadang di food court dekat butik. Rehan suka mendengar cerita Yati, tentang kampungnya, tentang ayah yang suka bawa radio tua, tentang impiannya punya rumah sendiri. Tapi satu hal Yati belum pernah ceritakan, latar belakangnya yang sebenarnya. Ia takut Rehan akan memandangnya berbeda. Takut lelaki baik itu akan pergi jika tahu ia tinggal di kamar kos bau dan anak dari seorang pemulung. Aku bukan takut ditinggalkan karena miskin, batinnya. Aku hanya takut melihat tatapan kasihan di matanya. Mira memperhatikan kedekatan itu dengan sorot mata tajam. Suatu hari, saat Yati sedang melipat gaun, Mira mendekat dan berbisik dingin. Kamu pikir kamu cocok sama Rehan? Dia anak orang penting, pemilik perusahaan. Kamu itu siapa? Anak pemulung, penjaga warung, penjilat rezeki dari sisa dunia orang kaya. Yati menahan napas. Ia ingin membalas, tapi ia tahu, harga dirinya tak boleh runtuh oleh hinaan. Aku nggak pernah berharap jadi orang kaya. Aku cuma ingin hidup jujur, kerja keras, dan dihargai karena diriku sendiri. Kalau Mas Rehan suka aku karena itu, bukan karena status,
Maka aku nggak perlu malu. Mira tertawa sinis. Kamu terlalu naif. Yati menatapnya lurus. Mungkin, tapi lebih baik naif daripada hidup dengan kepalsuan. Dan malam itu, saat Rehan mengantar Yati pulang hingga ujung gang, ia sempat bertanya, "Yati, kenapa kamu nggak pernah ajak aku lihat tempat tinggalmu?" Yati terdiam, menatap sepatu reotnya yang mulai bolong. "Karena aku belum siap kamu tahu kenyataan. Aku takut kamu pergi kalau lihat aku yang sebenarnya." Rehan menyentuh pundaknya pelan. "Kalau aku pergi karena tahu kamu miskin, berarti kamu memang harus bersyukur aku pergi." Yati menahan air matanya. Kalimat itu menembus ke dalam hatinya, lebih dalam dari apapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Yati merasa mungkin cinta bisa berpihak pada gadis seperti dirinya. Butik Aurora Couture terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena tatapan-tatapan aneh yang mulai diarahkan kepada Yati. Pegawai yang dulu ramah kini mulai berbisik saat ia lewat. Beberapa pelanggan tetap bahkan menunjuk-nunjuk ke arahnya dan tertawa kecil. Yati bingung, tapi ia tetap bekerja seperti biasa. Menyapu lantai, menata gaun, mencatat stok. Hingga suatu pagi, suara keras terdengar dari ruang tengah. "Yati, masuk ke ruang saya sekarang." Itu suara Bu Hilda. Tegas, dingin, dan membuat jantung Yati berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, Yati masuk ke ruangan pemilik butik. Di sana duduk Mira dengan wajah puas dan mata penuh kemenangan. "Duduk." Suara Bu Hilda tajam. Yati menelan ludah. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Bu Hilda melempar selembar koran lokal ke meja. Sebuah artikel kecil muncul di pojok halaman hiburan, dengan foto Yati yang sedang berjalan di samping Rehan. Karyawan butik ternama diduga wanita simpanan pebisnis muda, naik daun karena kedekatan. Wajah Yati langsung memucat. Pandangannya kabur. "Bu, saya tidak tahu berita ini dari mana." Mira ikut bicara. Suaranya dibuat seolah prihatin. "Kami semua juga terkejut, Bu. Tapi Yati memang sering dijemput Rehan. Makan bareng di jam kerja. Pelanggan jadi bertanya-tanya. Reputasi butik bisa rusak kalau ini benar." Yati menoleh ke arah Mira. Matanya berkaca-kaca. "Kamu yang sebarkan ini, ya?" Mira hanya tersenyum sinis. "Aku hanya sampaikan fakta." Bu Hilda menatap Yati lama. "Aku belum memutuskan. Tapi kalau gosip ini benar, Yati, kau tahu akibatnya. Reputasi Aurora terlalu mahal untuk dipertaruhkan." Yati berdiri dengan tubuh gemetar. "Saya bersumpah, Bu, saya bukan seperti yang mereka bilang. Saya tidak pernah menjual diri saya demi apapun. Saya hanya bekerja. Saya tidak minta Rehan datang. Dia datang sendiri." Hari itu, Yati bekerja dengan air mata yang nyaris tak berhenti menetes. Ia tidak berani menatap mata siapapun. Semua terasa runtuh. Semua impian, semua kerja kerasnya, terasa remuk oleh satu tuduhan keji. Tapi saat senja mulai turun, seseorang datang ke butik dengan langkah cepat. "Ren." Tanpa basa-basi, ia langsung menuju ruang kerja Bu Hilda. "Maaf, Bu Hilda. Saya dengar tentang artikel itu." Bu Hilda mengangguk. "Saya sedang mengusutnya, Rehan. Tapi masalahnya, berita seperti ini bisa mencoreng butik saya." Rehan mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan bukti chat serta foto Mira yang diam-diam mengirim info dan gambar ke seorang wartawan gosip. "Pelakunya Mira. Saya sudah minta tim saya menyelidikinya." Wajah Bu Hilda menegang. Ia menoleh ke Mira yang berdiri terpaku. "Mira, apa ini benar?" Mira tergagap. Saya hanya ingin kamu menyabotase rekanmu sendiri demi menjatuhkannya." Suara Bu Hilda gemetar. "Keluar dari butik saya. Sekarang juga."
Mira mencoba membela diri, tapi penjaga keamanan sudah dipanggil. Ia ditarik keluar dengan wajah penuh amarah dan malu. Bu Hilda menatap Yati lama. "Saya minta maaf, Nak. Saya hampir salah menilai kamu." Yati menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa dibendung. "Terima kasih. Terima kasih karena masih percaya saya." Raihan mendekat dan menggenggam tangan Yati pelan. "Aku akan selalu ada di sini. Kamu nggak sendiri." Sejak hari itu, reputasi Yati justru melonjak. Pelanggan mulai menyukainya. Banyak yang memuji ketulusan dan profesionalismenya. Bahkan, beberapa media mulai meliput kisahnya sebagai gadis dari kampung yang bangkit melawan fitnah. Tapi di hati Yati, ada luka yang masih tertinggal. Dunia orang kaya tak selalu cantik. Tapi aku tak akan kalah. Karena aku berdiri bukan di atas uang, tapi di atas luka dan harga diri. Hujan turun dengan derasnya malam itu. Suara gemuruh awan menggema, seolah dunia ingin menyapu bersih segala kepedihan dan keraguan. Di sebuah taman kecil yang remang oleh lampu jalan, Raihan berdiri menunggu. Tangannya menggenggam erat sebuah kotak kecil berwarna merah. Hatinya berdebar luar biasa. Beberapa menit kemudian, Yati muncul dengan payung lusuhnya. Langkahnya sedikit tergesa. Basah, tapi matanya tetap memancarkan ketulusan yang sederhana. "Maaf, Mas Raihan, aku terlambat," ucap Yati sambil tersenyum malu. Raihan langsung menyambut dengan senyum hangat. "Nggak apa-apa, Yati. Aku juga baru sampai." Mereka berdiri berdekatan, di bawah guyuran hujan yang tak lagi terasa dingin, karena kehangatan yang tumbuh di antara mereka mulai memenuhi ruang itu. Raihan menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan degup jantungnya. "Yati, aku tahu selama ini aku selalu diam dan pura-pura kuat. Tapi sebenarnya aku takut. Takut kehilanganmu karena aku berasal dari dunia yang sangat berbeda darimu." Yati memandangnya. Matanya berbinar penuh harap dan juga sedikit takut. "Mas Raihan, aku juga takut. Takut kalau cinta kita nggak cukup kuat. Apalagi aku datang dari tempat yang jauh dari kemewahan." Raihan menggeleng pelan, meraih tangan Yati dan menggenggamnya erat. "Itu justru yang aku suka darimu. Kau tidak pernah pura-pura. Kau selalu jujur. Apa adanya. Aku nggak peduli asalmu dari mana. Yang penting kau orang baik dan aku ingin selalu ada di sisimu." Yati menatap wajah Raihan dengan penuh perasaan. "Tapi, Mas, aku ingin jujur juga. Aku punya syarat kalau kau benar-benar serius." Raihan memicingkan mata, penasaran. "Syarat apa, Yati?" Yati menarik napas berat, lalu berkata lirih, "Aku ingin kau juga menerima orang tuaku, Pak Samin dan Bu Minah. Mereka bukan orang kaya, tapi mereka adalah dunia bagiku. Aku nggak mau cinta kita terhalang hanya karena perbedaan mereka dan dunia kita." Raihan terdiam sejenak, menatap wajah Yati yang mulai basah oleh air mata. "Yati, aku sudah mendengar banyak cerita tentang mereka darimu. Bahkan aku merasa seperti sudah mengenal mereka. Aku ingin bertemu langsung, dan aku janji akan menghormati mereka seperti aku menghormatimu." Suasana jadi hening, hanya suara hujan yang menemani. Raihan membuka kotak merah di tangannya, memperlihatkan cincin sederhana tapi berkilau. "Yati, aku mencintaimu. Aku ingin kau menjadi istriku. Maukah kau menikah denganku?" Yati menatap cincin itu dengan gemetar. Matanya berkaca-kaca. "Mas Raihan, aku ingin sekali bilang, iya. Tapi aku takut. Takut kalau aku belum cukup baik untukmu." Raihan menggenggam wajah Yati dengan lembut, menghapus air matanya. "Kau sudah lebih dari cukup, Yati. Aku mencintaimu karena siapa dirimu, bukan karena apa yang kau miliki. Aku mau kita jalan bersama, hadapi semua suka dan duka." Yati tersenyum, kali ini dengan penuh keyakinan. "Kalau begitu, aku terima.
Mas, aku terima lamaranmu, dan aku percaya kita bisa hadapi semuanya bersama. Raihan memeluk Yati erat, dan di bawah rintik hujan malam itu, dua hati yang berbeda dunia bersatu dalam satu janji suci. Matahari belum terbit saat Mira, dengan wajah penuh dendam dan mulut penuh racun, menekan tombol send pada email yang sudah disiapkannya selama beberapa hari terakhir. Sebuah artikel menghebohkan tiba-tiba viral di berbagai media online dengan judul mencolok. Tunangan bos kaya, anak pemulung, kisah cinta yang mengejutkan. Isi artikel itu mengupas tuntas tentang masa kecil Yati yang tumbuh di tumpukan sampah, bagaimana ayahnya Pak Samin bekerja sebagai pemulung, dan ibunya Buminah yang tabah menghadapi hidup yang keras. Foto-foto lama Yati saat masih kecil berbaur dengan gambar-gambar kampungnya yang kumuh. Pagi itu, Raihan sedang sarapan ketika ponselnya berdering tanpa henti. Ia membuka notifikasi yang menumpuk dan membaca judul artikel itu. "Ini apa, sih?" gumamnya dengan wajah mengeras. Tak lama kemudian, telepon dari manajer butik datang. Suara mereka penuh kekhawatiran. "Pak Raihan, situasi di butik agak rumit. Banyak pelanggan yang menanyakan berita soal Yati. Kami khawatir ini akan merusak citra perusahaan." Raihan menghela napas panjang. Tangannya mengepal di meja. "Tolong tenangkan mereka. Aku akan urus ini sendiri." Di sisi lain, Yati yang sedang mempersiapkan diri untuk bekerja mendapat pesan singkat dari Raihan. "Bisa ketemu? Ada yang harus aku bicarakan." Yati merasa gelisah. Ia tahu ada badai yang akan datang. Di sebuah kafe kecil, mereka bertemu. Mata Raihan penuh kemarahan dan kecewa. "Yati, kenapa kamu tidak pernah bilang soal masa lalumu ini?" Yati menunduk. Suaranya serak. Aku takut kau akan menilai aku berbeda. Aku ingin kau mencintaiku apa adanya, bukan karena masa laluku." Raihan menggeleng. Napasnya tersengal. "Ini bukan soal cinta, Yati. Ini soal, aku takut ini akan mempengaruhi reputasi keluarga dan bisnisku. Aku tidak ingin orang lain mengolok-olok kita." Yati menatap tajam. Air matanya jatuh. "Jadi aku harus sembunyikan siapa aku? Aku bukan siapa-siapa di mata mereka, ya?" Raihan mencoba meraih tangan Yati, tapi ia menarik diri. "Jangan salah paham. Aku mencintaimu. Tapi dunia ini kejam, Yati." Mira mengawasi dari jauh dengan senyum puas. Ia tahu benih perpecahan mulai tumbuh. Namun, di saat yang sama, Pak Samin dan Buminah menerima telepon dari Raihan. "Pak Samin, Buminah, saya Raihan. Saya ingin bertemu dan berbicara langsung tentang semuanya." Air mata kebahagiaan mengalir dari mata Buminah. "Alhamdulillah, akhirnya dia mau mengenal kami." Namun, perjuangan belum selesai. Kabar viral itu membuka luka lama dan ujian baru bagi Yati dan Raihan. Hujan masih rintik-rintik saat Yati tiba di kampung halamannya. Udara segar menyambutnya. Berbeda sekali dengan hiruk-pikuk kota yang selama ini menjadi tempatnya berjuang. Namun, hati Yati berat, membawa beban keraguan dan harapan. Di depan pintu rumah kayu sederhana itu, ia menghela napas panjang, lalu mengetuk pelan. "Yati, is that you?" Suara lembut Buminah terdengar dari balik pintu. Pintu terbuka perlahan, dan sepasang mata penuh kasih itu langsung menangkap sosok putrinya yang sudah berubah, tapi tetap sama di hati mereka. "Bu, Pak, aku pulang." Suara Yati bergetar. Buminah segera merangkul Yati. Air mata mengalir di pipinya. "Nak, kau pulang. Allahu Akbar. Kami merindukanmu." Tak lama, Pak Samin keluar dari dapur. Wajahnya berkerut tapi penuh kebanggaan. Ia menatap Yati dengan mata tajam, lalu berkata dengan suara berat, "Yati, kau sudah jauh berjalan. Tapi ingat, akar kita di sini. Jangan pernah lupa siapa kita." Yati menunduk. Suaranya serak. "Ayah, aku ingin meminta restu dan dukungan dari ayah dan ibu."
Aku akan menikah dengan Rehan. Pak Samin mengerutkan dahi, lalu tersenyum tipis. Kalau dia tak terima orang tuamu, dia tak pantas terima kamu. Hati Yati meledak dalam kehangatan. Air matanya tumpah, bukan karena sedih, tapi lega dan penuh cinta. Bu Minah memeluknya erat. Nak, kau sudah berjuang keras. Kami akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Yati mengangkat wajahnya, matanya penuh semangat baru. Aku janji, Ayah, Bu, aku akan menjaga cinta ini. Aku akan buktikan pada dunia bahwa cinta dan kesetiaan lebih kuat dari segala rintangan. Pak Samin mengangguk tegas. Itulah putriku. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Malam itu, di rumah sederhana penuh kehangatan, Yati menemukan kembali kekuatan dari akar dan cinta keluarga yang tak pernah pudar. Hari pernikahan itu cerah, tapi di dalam gedung mewah itu, suasana sesak oleh ketegangan yang memuncak. Yati melangkah masuk, mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel. Wajahnya berseri walau hatinya berdebar. Di sisi lain, Pak Samin dan Bu Minah, dengan pakaian yang sederhana tapi penuh kebanggaan, mengikuti langkah putrinya. Mereka terlihat gugup tapi berusaha tegar. Rehan berdiri di depan altar. Matanya memerah menahan amarah. Begitu melihat Yati bersama orang tuanya, dadanya naik turun, nafasnya berat. Tanpa aba-aba, Rehan memanggil seorang satpam dan berbisik kasar. Usir mereka dari sini. Mereka bukan bagian dari pernikahan ini. Yati mendengar itu. Jantungnya seperti berhenti sejenak. Ia berbalik, menatap Rehan dengan mata membara. Rehan, apa maksudmu? Orang tuaku yang sudah kau janji terima, sekarang kau perlakukan seperti ini. Pak Samin maju, suaranya tegas dan berat. Nak, kami tak akan pergi hanya karena kau marah. Jika Rehan tak bisa menghormati keluargamu, maka dia tak layak jadi menantuku. Bu Minah meneteskan air mata. Kami datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk mendukung Yati. Kalau cinta dan pernikahan ini benar, terimalah kami apa adanya. Rehan menggeleng, suara dinginnya menusuk. Ini bukan soal terima atau tidak. Ini soal citra, reputasi, dan masa depan. Yati mengambil langkah maju, suara gemetar tapi penuh tekad. Rehan, aku bukan hanya tunanganmu. Aku juga putri Pak Samin dan Bu Minah. Kalau kau tidak bisa menerima mereka, aku tidak akan menjadi bagian dari hidupmu. Suasana menjadi tegang. Para tamu mulai bergumam. Beberapa menatap terkejut. Yang lain diam menahan napas. Rehan memandang Yati lama, kemudian menunduk. Wajahnya berubah dari marah menjadi pilu. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Lalu melangkah pergi. Yati berdiri dengan kepala tegak, didampingi ayah dan ibunya. Walau hatinya terluka, ia tahu, ini baru permulaan perjuangan mereka. Suasana pesta pernikahan yang semula hening berubah menjadi gaduh. Musik lembut yang mengalun tiba-tiba terhenti ketika Yati dengan langkah pasti menaiki panggung. Suaranya lantang dan penuh amarah membahana ke seluruh ruangan. Hentikan semua ini, teriaknya. Semua mata tertuju padanya. Tamu undangan terdiam, tak percaya dengan keberanian Yati. Yati mengangkat tangan, menenangkan diri sejenak, lalu berkata dengan suara bergetar tapi tegas. Hari ini, seharusnya kita merayakan cinta. Tapi apa yang aku lihat bukan cinta. Hari ini, aku lihat ada harga diri yang dipertaruhkan. Ia menatap lurus ke arah Rehan, yang berdiri membeku di sudut ruangan. Rehan, kau pernah bilang kau mencintaiku apa adanya. Tapi sekarang, kau malu pada orang tuaku, pada akar yang membesarkanku. Kau malu pada Pak Samin dan Bu Minah, yang tanpa lelah membantuku menjadi seperti sekarang. Senyap menyelimuti ruangan. Hanya suara napas yang terdengar. Aku ingin kau tahu, harga diriku tidak bisa diperjualbelikan. Jika kau malu pada orang tuaku, jika kau tak mampu menerima dari mana aku berasal, maka kau tidak layak menjadi suamiku.
Tamu undangan mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap penuh kekaguman, yang lain termenung. Pak Samin dan Bu Minah berdiri bangga. Mata mereka berkaca-kaca. Bangga pada putri mereka yang berani berdiri untuk kebenaran. Raihan menunduk. Wajahnya penuh penyesalan dan kebingungan. Suasana berubah dari panas menjadi sendu. Yati menurunkan tangan, suaranya melembut. Aku bukan perempuan yang siap menjadi pilihan yang dipermainkan. Aku ingin cinta yang tulus, bukan yang dibuat-buat karena status atau tekanan. Dengan langkah pasti, Yati turun dari panggung, meninggalkan Raihan dan tamu-tamu yang masih tertegun. Di luar ruangan, angin malam seolah membawa pesan baru, bahwa cinta sejati lahir dari keberanian dan harga diri, bukan sekadar kemewahan dan status. Setelah kehebohan di hari pernikahan, Yati berdiri di depan cermin kamar kecil di rumah kosnya. Matanya merah dan wajahnya lelah, tapi hatinya sudah mantap. Dengan napas dalam, ia mengirim pesan singkat kepada Raihan. Aku batalkan pernikahan kita. Aku pulang ke kampung halaman. Jika cinta kita harus berakhir karena harga diri, lebih baik aku kembali ke pelukan yang sebenarnya. Beberapa jam kemudian, Yati turun dari bus di kampung halamannya. Angin sejuk menyambutnya. Aroma tanah basah dan daun padi menenangkan jiwa yang lelah. Pak Samin sudah menunggu di ujung jalan setapak. Wajahnya terlihat lelah namun penuh harap. Begitu melihat Yati, ia berlari menghampiri dan memeluk putrinya erat. Suara batuknya pecah di tengah pelukan itu. Kau tetap anak ayah, suara Pak Samin bergetar. Dan ayah bangga. Yati terisak, membalas pelukan itu dengan segenap tenaga yang tersisa. Air mata tumpah, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebebasan. Di tengah hamparan sawah yang luas, Bu Minah duduk di bangku kecil sambil tersenyum melihat anaknya yang pulang dengan kepala tegak. Kita mulai lagi dari sini, Yati, dengan cinta yang sederhana, tapi tulus. Yati menatap langit biru, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan kedamaian mengalir dalam dada. Matahari pagi menyinari pelan rumah sederhana Yati di pinggir kampung. Suasana tenang, tapi di dalamnya berdenyut semangat baru yang kuat. Yati berdiri di depan tumpukan plastik dan kardus bekas, menatap bahan-bahan yang akan diolah menjadi barang berguna. Di sampingnya, Leli dan Romlah sibuk memisahkan sampah dengan cekatan. Yati, aku gak nyangka kita bisa mulai dari sini, kata Leli sambil tersenyum. Ini baru awal, Le, jawab Yati dengan mata berbinar. Kalau kita mau, kita bisa bantu banyak orang di sini. Bukan cuma kita bertiga, tapi juga ibu-ibu di kampung. Romlah mengangguk semangat. Iya, kita bisa bentuk komunitas daur ulang. Bikin produk yang bisa dijual. Ekonomi kampung kita bisa bangkit. Pak Samin yang duduk di kursi goyang sambil memegang radio bututnya tersenyum penuh haru. Anakku benar-benar belajar dari masa lalu. Ayah bangga. Bu Minah ikut menambahkan. Yang penting, jangan pernah lupakan akar kita. Dari sini kita mulai membangun masa depan. Hari demi hari, usaha kecil mereka tumbuh. Dari botol plastik menjadi tas, dari kardus bekas menjadi kotak penyimpanan. Komunitas mereka semakin dikenal, dan banyak ibu-ibu mulai bergabung. Suatu sore, saat Yati duduk bersama teman-temannya, ia tersenyum lebar. Lihat, mimpi kita mulai nyata. Dari tumpukan sampah, kita bangun harapan. Leli tertawa. Kita bukan cuma pemulung, kita pembawa perubahan. Romlah menatap langit jingga sambil berkata, ini baru permulaan, Yati. Bersama, kita kuat. Langit kota kelabu ketika Raihan duduk termenung di ruang tamu apartemennya yang kini sepi dan sunyi. Televisi menyala dengan berita skandal besar. Perusahaan keluarganya jatuh karena kasus korupsi ayahnya. Ia menatap foto dirinya bersama Yati. Teringat saat-saat bahagia yang kini terasa seperti mimpi yang jauh. Dengan langkah berat, Raihan mengirim pesan singkat ke Yati. Bisakah kita bertemu?
Aku ingin memperbaiki semuanya. Di sebuah warung kecil di pinggir kota, Yati sedang sibuk mengatur bahan daur ulang ketika ponselnya bergetar. Ia membuka pesan itu. Napasnya tercekat. Tak lama, Raihan datang. Tatapan mereka bertemu, penuh luka dan harapan. Raihan mencoba membuka percakapan. Yati, aku tahu aku telah banyak salah, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Memulai dari awal. Yati menatap tajam, suaranya dingin tapi tegas. Raihan, cintaku padamu sudah mati sejak kau hina keluargaku. Aku bukan lagi gadis yang mudah kau permainkan. Raihan tertunduk. Aku menyesal, tapi kau harus tahu, aku benar-benar jatuh dan butuh dirimu. Yati menggeleng. Tidak ada tempat bagimu lagi dalam hidupku. Aku sudah bangkit dari lumpur, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Raihan terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Aku kehilangan segalanya, termasuk kamu. Yati berdiri, menatap jauh ke arah langit senja. Kalau kau memang ingin bangkit, mulailah dari menerima dirimu sendiri dan bertanggung jawab atas kesalahanmu. Dengan langkah pasti, Yati meninggalkan Raihan, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang sudah tertutup oleh cahaya masa depan. Sinar lampu studio televisi menyinari wajah Yati yang kini semakin tegar dan bersinar. Di layar kaca, ia tersenyum sambil menceritakan kisah hidupnya yang penuh liku. Dari tumpukan sampah, aku belajar arti tanggung jawab dan harga diri, ucap Yati dengan suara mantap. Aku ingin anak-anak muda tahu, dari manapun kita berasal, kita bisa bangkit dan meraih mimpi. Tak lama kemudian, sebuah artikel besar terbit di majalah ternama dengan judul mencolok, "Anak pemulung yang menolak kemewahan demi harga diri." Di kampungnya, kabar itu menyebar seperti angin. Anak-anak remaja dan orang-orang dewasa berkumpul, membicarakan keberanian dan keteguhan Yati. Leli dan Romlah tersenyum bangga. Kita benar-benar jadi inspirasi, ya. Pak Samin memutar radio bututnya, mendengarkan lagu perjuangan yang dulu selalu diputar saat mengantar Yati. Ini baru permulaan, nak. Dunia menunggu kisahmu. Di suatu sore yang hangat, Yati duduk di teras rumah, menatap langit luas dan berkata lirih, "Aku bukan hanya ingin bertahan, tapi ingin menginspirasi. Dari sini, aku bangkit. Dari sini, aku mulai merubah dunia." Hidup bukan tentang dari mana kita berasal, tapi tentang bagaimana kita berdiri dan melangkah. Aku Yati, anak seorang pemulung. Aku bangga, bukan karena kemewahan, bukan karena gelar atau harta, tapi karena aku berani menghadapi hidup dengan jujur, tulus, dan penuh harga diri. Dari tumpukan sampah, aku belajar arti cinta dan keberanian. Dari keluargaku, aku mendapatkan akar yang kuat untuk tumbuh. Dan dari setiap luka, aku menemukan kekuatan untuk terus melangkah maju. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang lebih besar.